Hidup di era digital dan globalisasi membuka banyak kesempatan baru, tentunya di berbagai bidang. Di sisi lain, persaingan menjadi semakin ketat. Teknologi dan digital menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Namun masih banyak kendala untuk mempelajari dan menerapkannya. Di satu sisi, kita semua sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita dihadapkan dengan kenyataan kelumpuhan perekonomian. Banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup perusahaan mereka. Pemerintah menghimbau para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM, untuk beralih ke digital. Kegiatan digitalisasi negeri dengan tema Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia menuju Produk UMKM Go Digital 2021. Program Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo atau Kominfo RI. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia. Pertama kali diselenggarakan di Kota Bandung, bertempat di Hotel Horizon pada tanggal 29 sampai 30 Januari 2021. Tentunya saya atas nama pemerintah kota pertama mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih tadi juga yang disampaikan bahwa Kota Bandung menjadi tempat yang pertama dalam rangka roadshow dari Bakti Kominfo untuk digitalisasi para UKM yang ada di Kota Bandung. Setelah saya berkomunikasi, bersilaturahmi dengan teman-teman pengusaha, rata-rata UMKM itu masalahnya bukan permodalan tapi lebih kepada pemasaran. Sehingga penetrasi pasar di saat pandemi COVID-19 ini tentunya membutuhkan digitalisasi dan membutuhkan penetrasi pasar tidak secara offline. Dan mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Bandung. Karena sekali lagi kegiatan ini tentunya bisa memberi gambaran bagaimana memperbesar, memperluas dan semakin memperkenalkan produk-produk kita tidak saja di Kota Bandung, tapi tentunya dengan digitalisasi lintas batas. Kita tidak mengenal lagi batas-batas sekat-sekat wilayah atau sekat-sekat negara. Di tengah pandemi COVID-19 kita tetap harus berkreasi, inovatif, dan nggak bisa diem ya. Kita terus harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan teman-teman UMKM. Tadi termasuk hari ini dilakukan pelatihan untuk teman-teman semakin bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Tadi dengan harapannya teman-teman ini kalau bisa memanfaatkan sebaik-baik teknologi, tentu itu secara tidak langsung akan memperluas pasar mereka yang secara tidak langsung juga akan insya Allah mudah-mudahan meningkatkan produktivitas dan kapasitas mereka menjadi pengusaha yang menengah atau bahkan pengusaha besar. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM Go Digital 2021 ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas, dan pengusaha muda. Ternyata UMKM hari ini adalah fondasi utama ekonomi bangsa Indonesia. Maka kolaborasi antara KNPI dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia salah satu hal yang paling penting. Apalagi kita generasi muda yang tentu memang calon-calon yang akan menggantikan sektor-sektor strategis. Bekal-bekal seperti ini kemudian ke depan sangat penting dan persatuan di antara satu elemen dengan elemen yang lain diharapkan konsisten dan ke depan bisa sama-sama terus bergandengan tangan. Adapun narasumber di pelatihan ini antara lain dari Kominfo, pengamat UMKM, serta HIPMI. Bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi digital. Adopsi kanal digital dalam skala besar akan memiliki dampak yang mendalam dan bertahan lama di berbagai bidang kehidupan dan usaha. Pemerintah, contohnya pada hari ini, akan bekerja keras untuk memanfaatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata melalui pemanfaatan TIK.
Kami berasal dari Bakti. Bakti kepanjangannya adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Kominfo yang memiliki mandat menyelesaikan persoalan infrastruktur telekomunikasi, sinyal seluler, dan internet di Indonesia. Keberhasilan negara dalam menumbuhkan konektivitas digital selama 1 dekade terakhir menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menuju adopsi digital yang lebih luas. Sekarang saatnya untuk kita memanfaatkan momentum ini guna mendorong transformasi digital dan mendapatkan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya transformasi ini, baik dari digital, terus atau enggak pengembangan dari konvensional atau gabungan keduanya itu omni-channelnya, ada offline, ada online, dan pengembangan di online-nya juga akan jauh lebih berguna bagi para UMKM ke depannya. Apa yang diberikan oleh Kominfo ini bisa terserap dengan baik ke para peserta. Pelatihan ini harapannya sangatlah harus praktikal, mengurangi teori-teori, dan langsung mungkin bisa langsung ada impactful kepada para peserta. Harapannya bahwa peserta langsung bisa mencari problem-problem yang ada dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk segala problemnya. Urgensi digitalisasi ini salah satunya adalah menurut saya ini sebuah solusi ekonomi saat ini, di mana tadi saya sebutkan data ILO menyebutkan bahwa hampir 17% generasi muda memiliki penentuan terhadap pembangunan nasional, dan sektor digitalisasi ekonomi adalah salah satu sektor dominan peran serta pemuda dalam pembangunan saat ini. Maka tentu menurut kami pelatihan ini sangat signifikan dalam upaya membangun sebuah kolaborasi antara dunia digital dengan dunia ekonomi yang selama ini mungkin ekonomi secara fundament bergerak di sektor ekonomi non-digital, sekarang memberikan sentuhan digital, maka akan lebih pesat ke depan. Untuk itulah, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia membuat kegiatan yang diharapkan dapat mendorong dan memotivasi agar masyarakat Indonesia mampu menjadi pelaku industri startup dan ekonomi digital yang mampu memanfaatkan internet untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian keluarga. Melalui program pelatihan ini, kita dapat melakukan percepatan transformasi digital di bisnis kita, dapat ikut menikmati naiknya jualan online e-commerce, dan mampu melayani konsumen yang telah berubah perilaku belanjanya dari belanja offline ke online. Manajemen SDM ini sangat perlu diperhatikan. Manajemen SDM merupakan awal bagaimana kita membentuk suatu usaha dengan kekuatan energi positif dari para pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. Skill yang perlu dimiliki adalah sebuah kejelian dalam pemasaran. Jeli melihat pasar, jeli melihat peluang, jeli melihat apa yang menjadi kebutuhan di pasar. Itu harus jeli. Kalau sudah jeli, maka dia gampang untuk mengembangkan usaha apapun yang dia lakukan. Pemasaran ini harus bisa kita fokuskan kepada segmentasi yang besar. Tapi biasanya segmentasi yang besar itu akan diperebutkan oleh banyak orang. Jadi satu kue diperebutkan oleh banyak orang karena mereka semua berpikir seperti itu. Tapi bagaimana memiliki satu nilai yang berbeda dari produk yang lain, itu yang perlu kita pikirkan. Makanya kejelian itu perlu. Mungkin dari segi pemasaran atau promosi ya Bu, biasanya UMKM itu terkendala dengan modal. Ya. Kita UMKM banyak kalah dengan orang-orang yang punya modal besar gitu. Mereka yang punya modal besar bisa istilahnya membayar atau mengendorse artis-artis gitu. Kita UMKM terkendala dengan modal itu. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa bersaing lah dengan mereka. Jangan pernah memikirkan modal. Modal kita adalah otak kita. Otak kita, modal kita. Dari otak ini bisa muncul uang banyak. Muncul kreativitas kita.
otak. Jangan pernah berpikir Allah sudah memberikan sesuatu, segala sesuatunya punya modal dasar yang luar biasa. Tinggal kita kembangkan. Gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah berpikir modal. Nanti untuk memang ini nggak bisa sekaligus langsung berubah total begitu. Saya yakin tidak bisa. Tapi kalau dengan niat yang kuat, hobi dan lain sebagainya, otak kita punya, insya Allah lakukan, pasti akan ada jalan. Kominfo sekiranya bisa meningkatkan kemampuannya untuk bisa memberikan internet gratis di setiap daerah. Nah ini bisa membantu para UMKM di daerah tentunya, karena memang internet kan mahal. Tapi dengan adanya peran Kominfo untuk bisa memberikan internet gratis itu sangat membantu tentunya. Nah, dengan demikian nanti mudah-mudahan segala stakeholder yang terlibat dalam pengembangan UMKM secara digital ini bisa tergerak untuk memaksimalkan digitalisasi negeri untuk para UMKM, terutama para milenial yang memang gemar dalam media sosial. Dengan adanya digital ini akan terbantu dalam pemasarannya sehingga meningkatkan omset UMKM. Nah, kalau ini bisa dilakukan di seluruh negeri, insya Allah maka para UMKM ini akan terbantu bangkit lagi. Nah, bahkan mungkin orang yang tadinya tidak bergerak di bidang UMKM ini bisa menjadi bergerak membuat usaha melalui UMKM ini dengan produk-produk yang sesuai dengan kearifan lokal mereka, biasanya demikian. Dan bahkan kalau bisa nantinya dengan digitalisasi negeri ini, maka akan meningkatkan UMKM yang bisa bertaraf internasional. Saya berharap merangkul Kominfo ini untuk bisa membina UMKM ini sampai pada taraf sebagai UMKM bertaraf ekspor. Karena dengan adanya UMKM nanti banyak yang bertaraf ekspor, maka tentunya perekonomian nasional sudah pasti akan bangkit lagi. Menurut orang komponen finansial itu banyak, tapi bagi saya praktisi yang udah lama di perbankan maupun financial technology juga saya sering meladeni beberapa konsultasi dari investor luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya. Nah, ada dua komponen penting. Yang pertama itu adalah rekening koran, yang kedua itu adalah laporan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekening koran, mulai sekarang pulang dari sini buka rekening khusus untuk usahanya. Kenapa itu penting? Yang pertama, karakter itu sangat dilihat. Ketika kita berusaha, ketika kita nih ya bekerja sama deh, saya yakin di sini ada yang join juga. Apa sih unsur pertama yang dilihat? Selain mungkin ya kita perlu modal, kita nggak ada uang, dia punya uang, kita punya ide, dia punya uang gitu ya. Selain itu apa pasti karakter kan? Karakter dari usaha maupun pribadi pemilik usaha. Ingin bertanya kepada Ibu mengenai akses pembiayaan yang menjadi permasalahan pelaku UMKM selama ini. Apakah harus ada agunan atau jaminan? Kalau di tempat kami itu invoice financing juga bisa tanpa jaminan. Tapi yang dijaminkan apa? Tagihannya Bapak Ibu. Misalnya Cistik tadi. Cistik misalnya mendapat pesanan dari Borma lah ya. Atau dari mungkin Alfamart, masukin ke Alfamart. Ada tagihan dong ke Alfamart invoice-nya. Invoice-nya ini menjadi jaminan ke kami. Jadi nanti Alfamart akan bayar invoice itu ke rekening Bapak Ibu di Danamart. Dengan pelatihan ini UMKM semakin tahu tentang apa. Selama ini UMKM kita hanya melakukan praktis aja di lapangan, jualan tanpa pernah menata manajemen yang ada ataupun kebutuhan yang ada untuk lebih dikembangkan. Tujuan dengan digitalisasi ini diberikan pelatihan, UMKM tahu bagaimana mempersiapkan mereka menjadi bertumbuh dan menjadi lebih besar lagi dan bahkan go internasional gitu. Beberapa produk UMKM sangat menarik menurut saya. Dan sebenarnya produk ini juga diproduksi di luar negeri. Kenapa kita enggak memaksimalkan yang ada di Indonesia, kita besarkan? Makanya perlu ada pelatihan-pelatihan. Dan menurut saya urgensinya seberapa persen sih? Sangat urgensi. Bahkan kalau di atas 100%, mungkin di atas 100%. Supaya kita meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada dan itu akan membangun juga ekonomi kita secara nasional seperti itu. Jadi ini penopang fondasinya untuk ekonomi negara. Infrastruktur yang sangat terlihat itu sebenarnya jalan, bangunan itu yang terlihat. Tapi sebenarnya internet itu adalah infrastruktur yang menurut saya apalagi di era 4.0 ini ya, itu adalah infrastruktur yang sangat dibutuhkan.
Kenapa? Karena kalau jalan mungkin itu adalah untuk logistiknya, tapi kalau emang marketingnya tidak berjalan, untuk proses penjualannya tidak berjalan, itu menjadi mematikan juga. Percuma kita ada jalan kalau internetnya nggak jalan, orang nggak bisa jualan gitu kan. Saya sekarang mungkin ada di Bandung acara ini. Nah, untuk pelaku bisnis atau pelaku UMKM di Bandung berharap harus bisa berjualan di seluruh Indonesia ya, melalui apa? Melalui platform-platform yang ada dan membutuhkan jaringan internet. Harapan saya Kominfo bisa membantu, negara juga bisa membantu pemerataan infrastruktur jaringan internet di seluruh Indonesia. Setelah ini akan ada Bapak Rizky yang akan membicarakan bagaimana sih pentingnya media sosial untuk UMKM. Keseringan kita lupa membangun sosial media itu, kita membangun ibaratnya udah membuat itu seperti papan pengumuman. Udah meletakkan sesuatu yang bagus-bagus, udah gitu ibu berharap nih dalam 2 hari 3 hari ada pembeli. Itu enggak juga, Bu. Sosial media ini sebenarnya hidup juga. Kita mesti mungkin dari teman-teman di sini KNPI apa yang organisasi biasa, ini mesti digoreng, Bu. Mesti digoreng, mesti diupdate, mesti ya kalau Bandung nih saya yakin lah pada kreatif-kreatif, isinya tuh mesti diperbarui terus. Jadi dalam bisnis digital, otomatis keberadaan media sosial sangat penting. Yang ini ingin saya tanyakan, barangkali Mas Rizky punya tip atau trik bagaimana kita menggunakan Facebook Ad atau Google Ad untuk iklan produk yang kita jual agar produk yang kita tawarkan atau yang kita jual itu bisa disetujui. Buat saya sebagai pengusaha, yang penting itu sebenarnya timing. Kalau ibu pagi-pagi jam segini, jam 9 sampai jam 10, 11 gitu, bolehlah ibu posting tentang produk. Kalau udah jam 11, jam 12, jangan nawarin produk lagi, Bu, karena orang biasanya sudah ada kesibukan masing-masing. Postinglah sesuatu yang misalnya seperti bersifat edukasi. Nah, barulah kalau misalnya sore-sore itu posting, malah jangan usah berbau ini, malah berbau-bau lelucon. Untuk kesimpulannya, untuk Bapak Rizky tersendiri, sosial media itu sangat penting untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki. Dari sosial media kita bisa mengembangkan pasar yang tadinya hanya lokal bisa sampai ke mancanegara. Untuk mencapainya kita membutuhkan engagement dari target pasar yang kita miliki. Kalau bisa lebih sering lagi diadakan oleh pemerintah, karena untuk menaikkan UMKM naik kelas ini, sehingga produk-produk lokal itu lebih bisa dimarketingin secara nasional. Kalau bisa lebih menyediakan buat para UMKM ini yaitu internet murah atau internet gratis dengan membangun infrastruktur, karena memang ekonomi Indonesia ini bergantung dengan UMKM. Jadi UMKM itu mesti lebih banyak lagi untuk mendukung perekonomian Indonesia. HIPMI sendiri sangat mendukung UMKM. Kita mendukung baik secara fisik material, baik kita mendukung, terus kita juga sangat kita mendukung terutama dalam acara ini dengan para narasumber. Acara-acara ini kalau menurut saya sih seharusnya lebih banyak lagi, karena untuk merangsang orang-orang agar lebih mau berusaha, jadi pengusaha. Jangan takut jadi pengusaha, sama dengan moto HIPMI juga. Jadi kita intinya sangat mendukung. Pelatihan yang diselenggarakan 2 hari ini kemudian diakhiri dengan pengumuman 3 UMKM terbaik dalam pembuatan video promosi. Kenapa saya pilih Batagor dengan sistem frozen? Karena ini bisa lebih tahan lama, Pak. Jadi memang bukan ketika kita lapar kita harus beli, tapi ini juga bisa disimpan karena kan memang lebih tahan lama ya, Pak ya. Bisa juga buat dijadikan oleh-oleh, karena kan banyak juga wisatawan dari luar
yang datang ke Bandung. Nah ini bisa jadi ikon juga dari kota Bandung untuk oleh-oleh kota Bandung Pak. Gitu Pak. Karena kita berbasis digital secara langsung ya memang jaringan internet itu memang harus kuat Pak ya. Diharapkan juga Kominfo juga bisa memberikan fasilitas untuk internet yang baik Pak, yang bisa menjangkau ke seluruh pelosok-pelosok di Nusantara ini. Sebetulnya bukan batagornya Pak, saya lebih ke frozennya, karena setelah batagor ini mungkin saya akan mengembangkan frozen lain atau cemilan-cemilan lain yang akan saya kemas secara frozen Pak. Jadi untuk pertama ini ya memang kita di batagor dulu Pak. Digitalisasi untuk pebisnis UMKM terutama yang masih mulai baru-baru tumbuh, saya kira itu menempati prioritas yang tinggi Pak. Kenapa? Karena kebetulan juga tahun ini kita dihantam badai corona. Oleh karena itu digitalisasi justru menurut saya adalah solusi untuk itu Pak. Jadi pelatihan seperti ini tentu sangat dibutuhkan sekali oleh pelaku UMKM dewasa ini. Masa transisi yang konvensional ke digital. Jadi makanya ketika fakta di lapangannya baru 30%, mungkin hal itu masih sangat wajar. Cuman saya pikir apalagi setelah mengikuti pelatihan ini, saya khususnya juga akan lebih bersemangat lagi untuk mengajak menularkan semangat digitalisasi kepada rekan-rekan UMKM yang lainnya khusus. Sekarang kita sudah mulai berpikir untuk menjaga ketersediaan bahan baku dengan membuka kebun Cilemon milik kita tentunya dan bekerja sama dengan para investor. Media sosial saya kira itu sangat membantu sekali Pak, karena kemungkinan kalau saya riset nih sekarang 85% penjualan kami itu melalui media sosial Pak. Hasilnya luar biasa. Bahkan kita juga sampai kewalahan memenuhi order dari konsumen-konsumen. Karena memang di era digital ini para pelaku UMKM juga kan memang tidak banyak yang mengetahui atau sekarang terjun ke era digital. Masih banyak sekali. Nah, ketika ada program seperti ini, termasuk juga dari Kominfo mengadakan acara digital untuk para UMKM ini, mereka dapat ya membangun para pelaku usaha khususnya yang akan baru mendirikan atau yang sudah berjalan untuk lebih bisa mengembangkan lagi usahanya di bidang digitalnya. Mungkin yang saya tahu sekarang kan ada subsidi juga untuk internet. Kalau misalkan ya apalagi digratiskan itu sangat luar biasa dan bermanfaat sekali untuk khususnya para pelaku UMKM. Kalaupun memang misalkan ada subsidi itu membantu kami sekarang untuk promosi UMKM kita. Mau nggak mau para pelaku UMKM untuk sekarang harus terjun, berani beradaptasi dengan era digital sekarang. Karena memang itu salah satu cara untuk bisa mengembangkan usaha-usaha kita. Ketika kita bertolak belakang dengan digital, maka memang ya seperti yang saya tadi dapat ilmunya, usaha kita akan seperti itu saja gitu. Dengan adanya kegiatan digitalisasi negeri dengan tema Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia menuju Produk UMKM Go Digital 2021, diharapkan para pelaku UMKM dapat memperluas wawasan informasi digital, memberi pemahaman terhadap dunia digital yang semakin hari semakin maju pesat, seiring berjalannya waktu dan dapat mempraktikannya dengan baik dan tepat.